Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan yaitu tentang sales kontrak dalam ekspor impor. Sebelum ke pembahasan, saya dan teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdillah dari jurusan Office Administration Automation 14 dan juga teman saya Oktaviani Eka Putri dari jurusan Office Administration Automation 14. Sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi kami mengenai sales kontrak ini. Yang pertama, definisi dan fungsi sales kontrak, dan yang kedua, menjelaskan hal-hal penting dalam sales kontrak dan contoh dokumen sales kontrak. Dan yang ketiga, definisi jenis-jenis dan keuntungan letter of credit. Dan yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, penutup. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu sales kontrak. Oke, apa yang dimaksud sales kontrak itu? Sales kontrak adalah perjanjian jual beli antara eksportir dan importir yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dalam transaksi ekspor dan impor. Dengan adanya kontrak ini, kedua pihak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses perdagangan internasional. Dan sales kontrak ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, sales kontrak dapat membantu mengatur hak dan kewajiban antara eksportir dan importir agar transaksi berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, kontrak ini juga menghindari kesalahpahaman terkait harga, pengiriman, dan spesifikasi barang. Dan yang ketiga, dokumen ini menjadi dasar hukum yang dapat digunakan jika terjadi sengketa dalam transaksi. Oke, kita masuk ke pembahasan materi, yaitu hal-hal penting dalam sales kontrak. Poin yang pertama, syarat waktu. Syarat waktu dalam kontrak mencakup batas waktu yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam berbagai aspek transaksi, seperti yaitu tanggal mulai kontrak, kapan kontrak mulai berlaku, dan selanjutnya durasi kontrak. Jika kontrak bersifat jangka panjang, harus disebutkan periode berlakunya. Dan selanjutnya batas waktu pengiriman. Waktu maksimal barang harus dikirim oleh penjual. Dan selanjutnya batas waktu pembayaran. Kapan pembayaran harus dilakukan oleh pembeli. Dan yang terakhir, batas waktu klaim dan penyelesaian sengketa. Jika ada masalah dengan barang dalam periode tertentu, di mana klaim bisa diajukan. Dan untuk poin yang kedua, yaitu terms of delivery atau syarat pengiriman. Syarat pengiriman ini menjelaskan bagaimana barang akan dikirim dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya serta resiko selama perjalanan barang. Dan terms of delivery ini memiliki elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, metode pengirimannya. Jadi, metode pengiriman ini yaitu transportasi yang akan kita pakai dalam proses pengiriman, seperti transportasi darat, laut, dan udara. Dan yang kedua, jadwal pengiriman. Apakah barang dikirim sekaligus atau beberapa tahap? Dan yang ketiga, lokasi pengiriman. Jadi, lokasi dalam pengiriman ini ada beberapa lokasi yang bisa kita pakai, seperti gudang pembeli, pelabuhan tertentu, atau alamat lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat, pihak yang menanggung biaya pengiriman. Jadi, pihak yang menanggung biaya pengiriman ini
bisa ditanggung oleh penjual, pembeli, atau bisa juga dibagi. Dan yang terakhir, ketentuan risiko. Jadi siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Jadi penjual dan pembeli udah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi oleh proses pengirimannya, seperti kayak gitu. Di sini kami masih menjelaskan tentang terms of delivery. Jadi terms of delivery ini mengacu pada Incoterms atau International Commercial Terms, dan beberapa contoh yang sering digunakan oleh terms of delivery. Yang pertama, EXW atau ex-works. Pembeli menanggung semua biaya dan risiko sejak barang keluar dari gudang penjual. Dan yang kedua, FOB, free on board. Penjual bertanggung jawab sampai barang naik ke kapal di pelabuhan pengiriman. Dan yang ketiga, CIF, yaitu cost insurance and freight. Penjual menanggung biaya asuransi dan pengiriman sampai pelabuhan tujuan. Untuk poin ketiga ini yaitu description of goods atau deskripsi barang. Bagian ini menjelaskan detail barang yang diperjualbelikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Dan informasi yang harus dicantumkan dalam deskripsi barang ini, yang pertama nama barang seperti nama resmi atau komersial barang, dan yang kedua spesifikasi teknis, yaitu berat, dimensi, bahan, warna, atau fitur khusus. Dan yang ketiga kuantitas, yaitu jumlah barang dalam unit, kilogram, liter, dan lain-lain. Dan yang keempat, standar kualitas. Apakah barang sesuai dengan sertifikasi atau standar tertentu? Dan yang kelima, kemasan, yaitu cara barang dikemas, misalnya dalam kardus, drum, atau palet. Dan selanjutnya yaitu poin keempat, price atau harga. Menentukan harga barang yang disepakati, termasuk apakah harga sudah termasuk biaya tambahan atau belum. Dan price ini memiliki elemen yang harus dicantumkan. Yang pertama, harga per unit dan harga total. Misalnya $5 per unit, totalnya $50. Dan yang kedua, mata uang yang digunakan seperti USD atau dolar Amerika, dan EUR atau euro, dan IDR atau rupiah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kondisi harga tetap atau bisa berubah jika ada faktor tertentu seperti fluktuasi nilai tukar. Dan yang keempat, diskon atau potongan harga jika ada syarat tertentu yang dipenuhi. Dan yang kelima, biaya tambahan seperti pajak, bea masuk, atau biaya pengiriman. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu terms of shipment atau syarat pengiriman barang. Menentukan bagaimana barang akan dikirim serta pihak yang bertanggung jawab atas biaya dan risiko. Yang harus ada di terms of shipment ini, yang pertama, jadwal pengiriman, ya seperti pengirimannya sekali atau bertahap. Dan yang kedua, lokasi asal dan tujuan pengiriman. Dan yang ketiga, jenis transportasinya, yaitu seperti kapal, pesawat, dan truk. Dan yang keempat, perusahaan ekspedisi yang digunakan jika sudah ditentukan. Dan yang kelima, asuransi pengiriman. Apakah barang diasuransikan dan oleh siapa? Dan yang keenam, prosedur klaim jika terjadi keterlambatan atau kerusakan barang. Dan untuk poin yang keenam, terms of payment atau syarat pembayaran, menjelaskan metode dan jadwal pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Metode pembayaran umum atau terms of payment ini memiliki beberapa metode. Yang pertama, advance payment
atau pembayaran di muka, membeli, membayar sebelum barang dikirim. Dan yang kedua, letter of credit atau LC. Bank menjamin pembayaran setelah penjual memenuhi syarat tertentu. Dan yang ketiga, open akun. Barang dikirim lebih dulu dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, cash on delivery atau COD. Pembayaran yang dilakukan saat barang diterima. Dan untuk poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, syarat dokumen atau documentary requirement, menentukan dokumen apa saja yang diperlukan untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar. Dokumen umum dalam transaksi jual beli internasional ini ada beberapa. Yang pertama, invoice atau faktur, dokumen tagihan yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar. Dan yang kedua, bill of lading atau BL, dokumen pengangkutan barang melalui laut. Dan yang ketiga, airway bill, dokumen pengangkutan barang melalui udara. Dan yang keempat, packing list, rincian isi barang dalam pengiriman. Dan yang kelima, certificate of origin, dokumen yang menyatakan asal barang dan sering diperlukan untuk bea cukai. Dan yang keenam, insurance certificate, bukti bahwa barang yang diasuransikan. Ini contoh dokumen sales kontrak. Di sini kami menaruhkan dua dokumen sales kontrak tersebut seperti kayak gini. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu letter of credit atau LC. Apa yang dimaksud dengan letter of credit atau LC itu? Letter of credit adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli untuk menjamin pembayaran kepada penjual jika semua persyaratan dalam kontrak telah dipenuhi. Dengan menggunakan LC, eksportir mendapatkan kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, revocable dan irrevocable LC. Revocable LC dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan, sedangkan irrevocable LC tidak dapat diubah tanpa persetujuan semua pihak. Dan yang kedua, confirmed and unconfirmed LC. Confirmed LC melibatkan bank lain sebagai penjamin pembayaran tambahan, sementara unconfirmed LC hanya melibatkan satu bank penerbit. Dan yang ketiga, SIX dan unsense LC. SIX LC dibayarkan segera setelah dokumen diterima, sedangkan unsense LC memberikan waktu tunda pembayaran. Dan yang keempat, transferable dan back-to-back LC. Transferable LC dapat dialihkan kepada pihak lain, sementara back-to-back LC melibatkan dua LC terpisah untuk menghubungkan pemasok dan pembeli. Dan yang kelima, standby LC digunakan sebagai jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan jika pihak yang berkewajiban gagal memenuhi kewajibannya. Mekanisme letter of credit dalam ekspor-impor. Yang pertama, importir mengajukan permohonan letter of credit kepada bank penerbit dengan rincian transaksi. Bank penerbit mengeluarkan LC dan mengirimkannya ke bank eksportir. Yang ketiga, eksportir mengirimkan barang ke importir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang keempat, setelah pengiriman, eksportir menyerahkan dokumen yang diperlukan ke bank penerima. Yang kelima, bank penerima memverifikasi dokumen dan meneruskannya ke bank penerbit. Yang keenam, jika semua dokumen sesuai, bank penerbit melakukan pembayaran kepada eksportir dan importir melunasi pembayaran kepada bank penerbit. Keuntungan penggunaan letter of credit. Yang pertama, keamanan bagi eksportir. Memberikan jaminan pembayaran yang lebih pasti karena dijamin oleh bank. Yang kedua, mengurangi risiko gagal bayar. Menghindari kemungkinan pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas transaksi.
meningkatkan kepercayaan antara eksportir dan importir dalam perdagangan internasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Sales kontrak dan letter of credit merupakan dua elemen penting dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman dan lancar. Sales kontrak berperan sebagai dokumen yang menetapkan hak, kewajiban, serta berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh eksportir dan importir. Dalam dokumen ini, menghindarkan kedua belah pihak dari kesalahpahaman dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Sementara itu, letter of credit menjadi instrumen pembayaran yang memberikan jaminan kepada eksportir bahwa mereka akan menerima pembayaran setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh kontrak. Dengan adanya LC, eksportir tidak perlu khawatir mengenai risiko gagal bayar karena bank bertindak sebagai penjamin yang memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Selain itu, letter of credit juga memberikan keuntungan bagi importir karena memastikan barang dikirim sesuai dengan kontrak sebelum pembayaran dilakukan. Demikian isi pembahasan kali ini dan terima kasih yang sudah menonton hasil materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.